Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait penentu ya kelulusan untuk pelamar prioritas 1 P3K Guru 2023 di seleksi P3K Guru 2023 nantinya, yang mana ini tergantung dari jumlah formasi ya P3K 2023, atau kita katakan saja adalah informasi terkait jumlah formasi P3K Guru 2023. Di sini ada sebuah news ya atau berita yang kami dapatkan hari ini 3 Juli 2023. Di sini dikatakan jumlah formasi P3K 2023 Kabupaten Dompu lebih besar dari jatah yang diberikan Kemendikbudristek. Wow. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, di sini kita bisa lihat secara mendetail ya informasinya. Nah, di sini jumlah formasi P3K 2023 Kabupaten Dompu lebih besar dari jatah yang diberikan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ya, Kemendikbudristek dalam hal ini teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, seorang pejabat ya Dinas Dikpora Kabupaten Dompu memberikan bocoran jumlah formasi P3K tahun 2023, yang mana menurut informasi dari pejabat berwenang tersebut, jumlah formasi P3K tahun 2023 untuk Kabupaten Dompu itu lebih besar dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah formasi P3K tahun 2023 untuk Kabupaten Dompu tidak lain merupakan hasil lobi keras yang dilakukan oleh pemerintahan. Wow, mantap ya. Jadi di sini kita lihat ya, justru Pemdanya di sini mendukung ya pengadaan formasi di daerahnya. Ini yang luar biasa sebenarnya Bapak Ibu ya. Seperti dikabarkan sebelumnya, pemerintah bakal kembali melakukan besaran terhadap P3K tahun 2023. Menurut data resmi Kemendikbudristek, pemerintah telah menyiapkan sejumlah 1.006.082 formasi P3K tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan jumlah sebesar itu telah didistribusikan untuk 3 kategori utama dalam perekrutan P3K Guru 2023, yakni formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Yang mana di sini sebanyak 1 juta formasi tersebut telah dibagi-bagi untuk jatah instansi pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Rinciannya adalah 56.450 formasi pusat, 943.373 formasi daerah, dan 6.259 formasi khusus untuk sekolah kedinasan. Untuk wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sendiri, Pemda telah menyiapkan sebanyak 1.733 formasi P3K untuk tahun 2023. Jumlah ini lebih banyak daripada jatah formasi P3K yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda Dompu. Namun berkat giginya lobi yang dilakukan oleh Pemda Dompu di bawah pemerintahan Bupati AKJ dan mengingat kebutuhan akan tenaga P3K, maka jumlah formasi P3K dinaikkan. Wow, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 07 2022 untuk seleksi P3K 2023 Kabupaten Dompu hanya mendapatkan jatah 1.683 formasi saja ya. Nah, kemudian kita coba lanjutkan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan Kabid PTK Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Imade Suprapta MPD telah membocorkan Bapak Ibu ya, beliau telah membocorkan bahwasanya untuk tahun 2023 Kabupaten Dompu mendapat jatah sebanyak 1.733 formasi P3K. Rincian formasi P3K tersebut yakni 987 formasi guru, kemudian 681 formasi tenaga kesehatan, dan 65 formasi tenaga teknis. Wow, mantap ya. Nah, kemudian ke 1.733 formasi P3K tersebut akan diperebutkan oleh para pelamar yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan di Dompu dan sekitarnya tentunya Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi kabar baik ya, bahwa ada satu daerah yang membocorkan ya sedikit tentang jumlah formasi P3K 2023, dan dikatakan bahwa jumlah formasinya jauh lebih besar Bapak Ibu sekarang karena adanya lobi ke pemerintah pusat. Ini tentunya menjadi kabar baik ya. Mudah-mudahan Pemda yang lain juga seperti itu, bagaimana melobi untuk ada ketersediaan formasi agar penuntasan guru honorer dan tenaga teknis serta kesehatan itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ada informasi juga bahwasanya guru lulus PG P3K berharap ada tambahan
temui Menkeu ya. Seleksi P3K 2023 akan segera dibuka usai SK P3K 2022 disalurkan. Sebagian guru lulus PG menantikan kapan seleksi digelar Bapak Ibu ya. Guru lulus PG masih terus berjuang agar formasi bisa bertambah menjelang seleksi P3K 2023 ya. Betul sekali Bapak Ibu ya, karena sebenarnya yang menjadi penentu sebenarnya guru honorer, guru lulus PG itu bisa diangkat menjadi ASN itu kalau misalkan formasi ada ya, formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah Bapak Ibu ya. Contohnya kalau misalkan dalam satu daerah itu jumlah guru lulus PG-nya misalkan 30, kemudian formasinya cuma 10, kan pasti tidak bisa diakomodir secara keseluruhan. Nah, inilah yang diharapkan oleh guru lulus PG, berharap agar nantinya sebelum P3K Guru 2023 digelar ada semacam tambahan formasi lah Bapak Ibu ya, agar nantinya bisa mengcover guru honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K. Amin ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya seleksi P3K 2023 akan segera dibuka. Usai SK P3K 2022 disalurkan, sebagian guru lulus PG menantikan kapan seleksi digelar. Usulan Pemda tercatat hanya 278.102 ya, sehingga tidak sesuai dengan target Kemendikbudristek sebanyak 601.174. Sedangkan guru lulus PG masih tersisa kurang lebih 63.465. Jumlah guru lulus PG yang juga prioritas 1 tinggal sedikit loh, tetapi tidak ada jaminan pemerintah akan tuntas tahun ini, kata Ketua Umum Forum Guru Lulus PG Seluruh Indonesia FGHN PSI Ibu Heti Kustrianingsih. Dia mengungkapkan Pemda memang telah mengajukan usulan formasi P3K Guru 2020, tetapi tidak maksimal Bapak Ibu ya. Cukup banyak Pemda yang menyisakan guru P1 karena alasan ragu dengan kelangsungan gaji P3K. Kemudian di sini dikatakan Ibu Heti mengakui pemerintah pusat kompak menyatakan anggaran gaji dan tunjangan P3K 2023 sudah dimasukkan dalam dana alokasi umum atau DAU, namun Pemda masih ragu dengan pernyataan pemerintah pusat. Daerah malah berpikir gaji dan tunjangan P3K hanya ditanggung pusat 1 tahun ini. Setelah itu Pemda yang diharuskan membayar gaji dan tunjangan P3K tersebut. Gaji dan tunjangan P3K memang sudah dikunci Kemenkeu, hanya tunjangan kinerja yang ditanggung Pemda, tetapi ini tidak mampu meyakinkan Pemda, ujarnya. Selain itu, kata Ibu Heti, Kemenkeu tidak berani memberikan jaminan kepada Pemda, padahal ini yang dibutuhkan daerah. Pemda membutuhkan surat Kemenkeu yang menyatakan gaji dan tunjangan P3K aman, bukan hanya untuk tahun ini tetapi secara kontinu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya guru honorer ya ingin kepastian Bapak Ibu ya terkait formasi yang ada di masing-masing pemerintah daerah. Mudah-mudahan saja nanti akan sebelum P3K Guru 2023 digelar, mudah-mudahan saja betul-betul ada tambahan informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.